berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus kita semua itu beroleh kehidupan yang begitu mulia, tidak hanya kehidupan kekal diberikan Tuhan kepada kita, tetapi kita beroleh sebuah kesempatan yang sangat indah ada dalam hadirat Tuhan, memiliki hubungan yang begitu khusus, begitu spesial dengan Allah yang menciptakan kita. Oleh sebab itu, mari kita nikmati beberapa waktu ke depan ini untuk menaikkan syukur kita kepadanya, untuk menyembah Dia, untuk berdoa kepadanya, untuk merenungkan sabdanya, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Percayalah, ketika kita ada dalam hadirat Bapa di surga, maka semua apa yang membuat kita tertekan, membuat kita tidak bahagia, membuat kita sangat mudah untuk stres dan depresi, Tuhan akan mengubahnya, melepaskan jiwa kita dari tekanan itu. Ada kelegaan dan damai sejahtera. Karena ini yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Dia dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami memperoleh kemuliaan hidup sebagai manusia. Tidak hanya dosa kami diampuni, tidak hanya kami diselamatkan dari hukuman neraka, tetapi ketika kami ada di dunia ini, kami beroleh kehormatan yang begitu luar biasa untuk menikmati persekutuan dengan-Mu yang Maha Kudus, untuk boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu agung, yang begitu suci. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus saat ini kami hampiri Engkau Bapa. Kami persembahkan doa-doa kami, ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, dan kami juga membawa semua beban berat hidup kami, karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya tempat bergantung yang paling aman. Kami sangat percaya janji-Mu, sangat percaya firman-Mu. Ketika kami datang kepadamu, ada kebebasan, ada kelegaan, sehingga jiwa kami bersuka cita. Damai sejahtera itu memenuhi hati kami. Kami menjadi kuat menjalani hidup ini, karena hadirat Tuhan memberi kami kelimpahan sukacita. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
kami percaya keselamatan daripadamu Tuhan, kesembuhan daripadamu Yesus. Sebab berfirmanlah Kau Tuhan, haleluya, Kau kekal selamanya, haleluya, glory bagimu Yesus. Tuhan Kau segalanya, Yesus Kau segalanya, haleluya, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi, amin, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, Tuhan kita. Seharusnya setiap orang percaya itu tetap punya keyakinan yang teguh, situasi apapun bisa diselesaikan dengan baik, dan kita juga akan mengikuti proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk mencapai sesuatu yang seperti yang kita impikan. Tapi sayangnya banyak orang gagal melewati hal itu dan lebih senang kalau cara yang dipakai itu adalah dengan berbohong atau berdusta. Ada banyak orang menjadikan dusta itu sebagai sebuah cara bagaimana meraih cita-cita. Dan sesuatu yang diraih dengan dusta, dengan kebohongan, walaupun kelihatannya enak, kelihatannya banyak, kelihatannya sangat oke, tetapi kita harus tahu itu bukan berkat Tuhan. Kalau itu bukan berkat Tuhan, maka bisa menjadi masalah, bahkan seperti mendatangkan kutuk dalam hidup kita, membuat hidup kita mengalami penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Kita akan sharing tentang pentingnya kita mewaspadai dorongan untuk berbohong. Sebelum kita melihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, mungkin ada yang mau men-sharingkan sebuah kisah tentang bagaimana kalau orang berbohong, bagaimana setelah itu yang terjadi. Silahkan, siapa yang mau berbagi? Saya, Pak. Ya. Sebenarnya ini kejadian sih nggak ada, bukan keluarga atau pengalaman pribadi. Saya suka ngelihat di TV, berita-berita gitu ya Pak ya. Yang banyak diangkat itu kan kayak modelnya, contohnya kasus korupsi deh gitu Pak. Kalau ketahuan begitu Pak, dia kan pasti ada satu kebohongan yang dia tutupi gitu ya. Yeah. Nah, ada satu kebohongan yang dia tutupi, terus lama-lama tuh kebohongan demi kebohongan gitu Pak. Sampai akhirnya, terakhirnya kan pasti kebohongan ini dia buat gitu loh Pak. Jadi terbukalah semuanya sampai akhirnya dia masuk penjara gitu ya. Nah, setelah masuk penjara kan pasti keluarga itu kan dirugikan ya. Ya satu malu pasti sama publik. Kedua pasti kalau misalnya memang itu adalah ayahnya dia, pasti kan sumber rezekinya terpengaruh kepada ekonomi keluarga. Kayak gitu sih Pak, saya dan sayangnya juga saya lihat kadang-kadang seiman dengan kita kayak gitu.
Jadi Yang kalau suka saya bohong itu biasanya memang ini ya, bohong itu saudara kembarnya mencuri ya, menipu dan mencuri itu saudara kembar itu. Kalau orang mencuri kadang-kadang lewat kebohongan dulu baru mengambil, itu kalau yang praktek-praktek korupsi kan seperti itu. Tapi ada juga yang memang bohong dulu supaya ada kesempatan mencuri, atau mencuri dulu kemudian bohong tidak mencuri tetapi jatuh di jalan gitu. Jatuh di jalan 1M. Ya, kadang-kadang ada banyak, dan kebohongan yang satu akan ditutupi kebohongan yang lain biasanya supaya tidak terbongkar. Nah, kalau ini siklusnya tidak dipotong, maka kebohongan-kebohongan itu justru akan menghancurkan hidup kita, merusak kebahagiaan kita, mencuri bagian-bagian terbaik dalam hidup kita, dan tentu saja kita justru tidak diberkati Tuhan. Mungkin uangnya banyak, hartanya jadi banyak, tetapi kalau orang tidak diberkati Tuhan, dia tidak bisa mendapatkan manfaat yang terbaik untuk kehidupannya, untuk kebahagiaannya, dan untuk kekekalannya lewat hal itu. Justru itu yang menimbulkan banyak kerusakan rumah tangga. Itu bisa terjadi. Di Alkitab ada banyak orang yang memang suka bohong juga. Salah satunya adalah Yakub. Bahkan Yakub ini, kalau kita ingat Yakub, selalu ingat ini si tukang tipu ini. Pembohong ya, suka bohong. Dan kita tahu Yakub ini ternyata bohong ada gurunya. Gurunya adalah ibunya sendiri. Dan ibunya ngajari dia, yuk kita sama-sama kita bohongin ayahmu, yuk kita tipu ayahmu supaya kamu dapat berkat lebih baik dari abangmu. Ini kan problem rumah tangga yang akhirnya berputar-putar jadi sangat bermasalah. Dan kalau anak sudah diajarin oleh ibunya seperti ini, dia akan menganggap bohong itu sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Nah, ini kalau tidak berubah, maka ketika dia akhirnya tumbuh, ini kalau dalam konteks kekinian gitu ya. Nah, kalau dia bekerja, dia akan mudah untuk berbohong. Dia akan mudah untuk mencuri. Kalau dia aktif di gereja, dia juga akan lebih mudah untuk berbohong. Bahkan kadang-kadang memanipulasi kesaksian sedemikian rupa. Kita dengar banyak kasus bagaimana orang bersaksi seperti ini kelihatannya hebat sekali, tapi ternyata kebohongan. Iya kan, ternyata tidak pernah, supaya jadi terkenal, supaya orang kagum. Jadi mimbar pun sudah tidak dianggap sebagai tempat yang suci. Ngomong sembarangan, bohong, yang penting orang suka dengan aku jadi terkenal, aku dapat keuntungan. Sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Itu ada di mana-mana, di ruang publik, di lembaga-lembaga negara, di perusahaan. Ternyata kebohongan itu sudah jadi candu dan menjadi virus yang merusak kehidupan manusia. Tetapi ini pasti bukan jadi alasan kita mencari pembenaran kalau kita bohong. Kan sudah wajar, semua orang kan bisa bohong. Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus waspada. Kebohongan itu sesuatu yang berbahaya, yang semestinya tidak kita lakukan. Kita harus punya komitmen seperti itu. Walaupun untuk beberapa saat kita pernah gagal, tetapi komitmen untuk mengatakan kebenaran, untuk bertindak yang benar, itu harus menjadi komitmen hidup kita. Kita bisa lihat ada kisah, kalau tadi tentang Yakub ya, kita tahu kalau kita baca Kejadian pasal 29 itu kan Yakub akhirnya lari kemudian sampai di rumah Laban. Laban ini pamannya dan memang ibunya menyuruh kamu ke sana saja, ke rumah pamanmu, supaya di sana kamu aman karena abangmu mau membunuhmu tuh. Kamu pergi saja, sebab kalau kamu tetap di rumah, kamu dibunuh. Biar dia reda dulu amarahnya, kamu pergi ke rumah pamanmu sana. Sampai di sana, dia ingin bertemu dengan pamannya ini, ternyata ketemu paman yang akhirnya membohongi dia. Jadi ini si tukang tipu kena tipu. Perjalanan hidup Yakub itu kan jadi sangat bermasalah sekali ya. Coba kalau kita perhatikan yang ayat yang mestinya kan dia sebagai keponakan, ya udah kamu tinggal di sini saja, diperlakukan seperti anaknya sendiri misalnya gitu. Tidak, dia harus kerja juga. Dia harus kerja.
Bahkan ketika dia menyatakan dia itu jatuh cinta nih dengan Rahel, dengan paribannya tuh, ya, dengan paribannya. Itu kesempatan tuh, Laban tipu dia itu. Enak saja kamu langsung dapat anakku, kamu harus kerja dulu. Itu kan yang dikatakan oleh Laban. Ayat 14, kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub jatuh cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Coba perhatikan di situ, kamu itu sedarah daging dengan aku. Ya udah kalau gitu tinggallah di rumahku. Tapi baru sebulan, kamu kok hanya sekedar tinggal saja? Coba kamu harus ikut bekerja. Jangan hanya diam saja. Sekarang sebutkan upahmu. Begitu upahnya minta, bisa enggak? Aku akan kerja tetapi aku boleh nikah dengan Rahel. Boleh saja, tapi kamu kerja 7 tahun. Kemudian Yakub kerja 7 tahun demi memperoleh wanita yang dia cintai ini, yaitu Rahel. Tapi ternyata kena tipu juga. Yang diberikan adalah Lea, anak yang pertama yang Yakub tidak mencintainya. Kalau begitu kamu kerja lagi. Di situ juga diakalin lagi tuh sama sama Laban. Inilah kisah penipu akhirnya jadi korban penipuan. Dan dalam realita kita akan ketemu begitu tuh. Kalau kita bohong, kita kena bohong. Kita dibohongin. Ada orang yang lebih pintar membohongin kita. Itu terus menerus hukum tabur tua itu akan terjadi dalam hidup ini. Ya. Iya. Tragis sekali ya Pak kisah Yakub ini. Ya menyedihkan sekali. Menyedihkan ya. Jangan pengen ngalamin itu. Enggak mau Pak. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita Pak melalui kisah ini? Dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal ya. Dua lah setidaknya. Yang pertama, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara menipu itu akan membuat kita mengalami berbagai masalah. Terutama hubungan kita dengan orang lain akan sangat bermasalah. Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya dengan cara menipu ayahnya dan mencuri haknya abangnya. Kemudian apa yang dia tuai? Yang dia tuai adalah masalah. Dia dimusuhi oleh abangnya, mau dibunuh. Kemudian terpaksa dia harus lari. Dalam perjalanan dia merasa sendirian. Dia merasa nggak punya siapa-siapa. Pasti dalam perjalanan ini dia penuh dengan ketakutan, kecemasan karena ketemu suku-suku atau orang-orang atau tempat-tempat yang menakutkan itu pasti ketemu. Sesuatu yang sangat mengerikan yang dia alami, sesuatu yang mungkin membuat dia sangat menderita sekali. Alami masalah. Kemudian kembali di rumah Laban tadi dia jadi korban penipuan juga. Hidupnya penuh dengan masalah nih. Penuh dengan masalah, kelihatannya selesai kan? Sudah kasih makan aja ayah gitu, pura-pura aku jadi Esau, udah aku diberkati, selesai tuh. Hidupku enak nih, ternyata enggak. Saudara-saudara, kebohongan itu adalah jalan keluar yang menipu juga. Ketika kita menganggap dengan berbohong, masalah kita selesai. Cari jalan pintas, bohonglah. Selesai sebentar. Tetapi tidak berapa lama itu justru semakin berat masalahnya, semakin rusak masalahnya, dan yang paling berat biasanya kepercayaan orang terhadap kita. Orang tidak lagi bisa percaya dengan kita. Orang tidak lagi bisa menghormati kita. Orang tidak lagi bisa respect dengan kita. Orang tidak lagi mudah untuk mempercayai kita lakukan sesuatu yang baik. Ada kecurigaan, kita akan semakin merasa terasing dari orang lain. Tidak ada orang yang senang dengan orang bohong. Yang dicari orang di dunia ini apa? Orang jujur.
kejujuran itu semakin menjadi barang langka di dunia ini. Tapi biarlah dunia ini menemukannya dalam kehidupan pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Itu adalah saudara dan saya. Apapun situasi dan keadaannya, ambil komitmen, bukan kebohongan solusinya. Tetapi belajar sabar, bertekun dengan proses yang ada, ambil tanggung jawab sebagaimana seharusnya. Kalau tidak, berarti kita memang sedang kangen supaya punya masalah. Kita sedang berharap hidup kita mengalami situasi masalah dan tidak disukai orang. Jangan bohong ya. Waspada. Ya, kadang-kadang kan begitu kan, orang kecanduan punya masalah kan. Ada orang tertentu yang kadang-kadang kangen, kapan aku sakit supaya dibesuk. Supaya diberi perhatian. Kadang-kadang Biar dapat buah kali. Iya. Ada yang kecanduan diberi perhatian dengan cara begitu kan. Yang kedua, kita lihat dari kisah Yakub ini, sepandai-pandainya orang menipu, ternyata ada yang lebih pandai dari dia soal menipu itu, gitu. Karena mungkin dia lihat cara kita, dia lihat kisah kita, akhirnya dia akan coba berpikir bagaimana kita bisa dibohongin juga. Dia lebih cerdik dari kita. Makanya sepandai-pandainya kita menipu, sepandai-pandainya kita bohong, kita pasti akan jadi korban penipuan orang lain juga. Dan ketika kita jadi korban penipuan orang lain, kita baru rasa ternyata tidak enak loh dibohongin orang itu. Menyakitkan loh dibohongin orang itu. Kalau seperti itu, mestinya membuat kita jadi bertobat. Karena berarti ketika aku bohong dengan istriku, aku menyakiti dia. Karena dibohongin itu ternyata sakit. Ketika aku membohongi suamiku, berarti dia terluka. Berarti nggak enak rasanya. Ketika aku bohong dengan orang tuaku, sebenarnya aku sedang menyakiti dia. Ketika kita menyadari korban penipuan itu menderita, menyakitkan, seharusnya membuat kita sadar. Tidak lagi mempraktekkan kebohongan untuk menyelesaikan masalah. Karena itu berarti, sebagaimana kita merasakan betapa sakitnya dibohongin orang, jangan juga menyakiti orang lain dengan kebohongan-kebohonganmu. Saudara-saudara, mari kita periksa masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Apakah itu akibat kebiasaan kita berbohong? Atau kita jadi korban kebohongan? Dua-duanya Tuhan ingatkan saat ini. Kalau kita yang jadi pelaku kebohongan, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus sungguh-sungguh memperbaiki itu dan selesaikan masalahmu dengan orang yang kau bohongin. Ambil tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan terhadap orang-orang yang jadi korban kebohongan kita. Kalau kita saat ini jadi korban kebohongan orang lain, tidak ada cara yang lain selain mengingatkan kita. Kalau begitu, aku tidak mau membohongin orang lain. Ternyata sangat sakit dibohongin orang. Dan jangan biarkan saudara terus jadi korban kebohongan orang. Harus lebih bijaksana. Dalam segala sesuatu harus selalu minta hikmat Tuhan. Sebelum ambil keputusan mempercayai orang tertentu, apalagi untuk hal-hal yang penting, berdoa dulu minta hikmat Tuhan. Jangan lagi jatuh pada kebohongan orang lain berikutnya. Karena kita terlalu mudah dibujuk, dirayu oleh tutur katanya yang manis. Tidak, harus selalu diuji di hadapan Tuhan, supaya kita tidak masuk pada jebakan para pembohong. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami bagian-bagian hidup kami yang seringkali bermasalah. Ternyata tidak jauh-jauh dari masalah di mana kebenaran-Mu kami tinggalkan. Kebenaran-Mu kami abaikan. Kami hanya mengikuti keinginan kami sendiri dan akhirnya mengambil jalan untuk menipu orang lain, untuk bohong terhadap orang lain, hanya ingin mencari rasa aman. Supaya kami tidak dipersalahkan, supaya kami tidak bertanggung jawab, supaya masalah kami segera selesai.
sehingga masalah itu semakin berlarut-larut dan melebar kemana-mana seperti yang dialami oleh Yakub. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami menghampiri Engkau, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni semua kebohongan-kebohongan yang pernah kami lakukan, kami ucapkan terhadap orang-orang yang mempercayai kami, terhadap orang-orang yang mengasihi kami, terutama untuk pasangan hidup kami, di mana kami seringkali berbohong kepada mereka hanya supaya kami bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan kami tanpa harus diprotes, tanpa harus dilarang. Demikian juga ampuni kami kalau kami seringkali berbohong kepada orang tua kami, hanya ingin supaya kami bebas dan tidak dimarahi oleh orang tua kami. Apalagi dengan kebohongan-kebohongan yang kami lakukan di kantor, di pekerjaan, di usaha, bahkan di pelayanan di gereja pun seringkali kami kejebak, jatuh dalam kebohongan-kebohongan, supaya kami bisa diterima, supaya kami diakui, supaya kami dapat kesempatan, supaya kami diberi apresiasi, supaya orang memuji kami. Tuhan ampuni, tidak ada dosa yang begitu mengerikan. Salah satunya adalah kebohongan. Karena ini yang dilakukan iblis yang membuat kami jatuh dalam dosa. Tuhan, di antara kami ada yang menderita, ada yang mengalami sakit bahkan, ada yang mengalami situasi ekonomi yang buruk karena kena tipu oleh seseorang yang sangat dipercayai. Hati mereka menjadi sakit, hati mereka penuh dengan rasa pahit yang begitu dalam. Bapa, kami mohon jamahan Roh-Mu Tuhan, lembutkan hatimu, lembutkan Tuhan, jamah hati mereka supaya mereka tidak mau terus terkurung dengan keadaan itu. Mereka dengan kekuatan kasih-Mu Bapa, mereka bisa mengampuni orang-orang yang sudah membuat mereka menderita, yang membuat mereka jadi korban kebohongan. Dan biarlah mereka hanya bergantung kepadamu untuk memulihkan keadaannya. Mereka percaya betul ketika mereka melakukan bagiannya, mengampuni dan bergantung, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan keadaannya. Segala kerusakan, segala kehancuran, segala kebangkrutan, Tuhan pulihkan dalam kuasa nama Yesus Kristus. Karena itu bagian yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang hatinya tulus, yang hatinya murni di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami semua mengambil komitmen yang lebih kuat. Kami akan berkata-kata jujur, kami akan bersikap jujur, kami akan mengatakan ya atas ya, tidak di atas tidak. Kami tidak akan menambah mengurangi, kami akan berbicara kebenaran sebagaimana adanya, supaya melalui hidup kami, kebenaran Tuhan itu mengubah kehidupan banyak orang yang mendengarnya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata Tuhan bisa memulihkan hati manusia seburuk apapun. Jadi jangan pernah menyerah dengan kegagalanmu dan kerusakan hatimu. Ada kasih karunia Tuhan bisa menyembuhkan dan memulihkanmu. Kalau saat ini saudara mengalami berbagai pergumulan yang berat, saudara membutuhkan sahabat doa, membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu tetap dalam kedaulatan Tuhan, tetap bisa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan
yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan.